setelah berapa tahun ini aku gak percaya dan gak merasa manifesting itu works, and then suddenly kejadian ini terjadi, I realized that it's work. Ini benar-benar kejadian, like ini benar-benar berhasil dan juga bisa. Aku bisa manifesting ternyata. Kenapa gak dari dulu aku manifesting kayak gini ya? Mungkin semua keinginanku waktu itu udah terjawab gitu. Hai, aku Uja. Kalau ditanya seberapa percaya sih kamu sama manifesting, kalau diriku yang 3 tahun yang lalu, aku bakal jawab, no, I don't believe it. But kalau kamu tanya sekarang, aku bakal jawab 100% bahwa aku percaya. Karena hal itu sudah terjadi padaku. Pertama kali aku mendengar kata manifesting itu saat awal-awal aku mulai main IG. Aku memang main IG sejak udah SMP. Ya SMP SMA saat-saat COVID. Nah, kata manifesting ini itu lahir saat aku mulai buat konten di Instagram. Like para influencer, self development, motivator itu sering menggunakan kata manifesti. Saat itu nggak sadar apa sih manifesti ini, tapi sederhananya mereka bilang kamu memvisualisasikan keinginan kamu agar keinginan itu lebih cepat terwujud. Aku sebagai orang yang selama sekolah itu merasa bahwa untuk mencapai keinginan itu kita perlu kerja keras, bukan memvisualisasikan. I don't believe that at that time. Itu suatu hal yang konyol menurutku, dan aku merasa hal itu gak bisa dijelaskan. Karena itu walaupun aku setelah bertahun-tahun, berapa bulan terlewati, dan kata manifesting itu sampai saat ini itu mulai menjadi hal yang common thing, normal terjadi, dan hal itu sangat diagung-agungkan oleh para pencari mimpi. Aku mulai sedikit terpengaruh. Maybe we should try this. At least kalau nggak works, nggak berhasil, ya nggak apa-apa juga, nggak ada kerugiannya juga gitu. Nah, karena itu aku coba untuk manifesting. But I don't know apakah aku yang salah caranya atau cara buatnya atau gimana, atau memang itu nggak works saja sama aku dulu. Itu nggak berpengaruh apa-apa sih. Aku nggak merasa my goal is closer than before. Nothing happened. So, and then saat itu aku nggak lagi buat manifesting. Banyak orang-orang bilang untuk manifesting itu sebelum tidur ataupun ditulis. And I remember that since I was elementary school, saat aku dari TK mau masuk SD, itu aku udah mulai nulis. Ataupun saat itu karena belum terlalu bisa nulis, palingan gambar-gambar. But my parents always told me that I have my own word saat itu. Aku gambar apapun yang aku mau gitu. Walaupun gambar anak TK ke SD sih gimana gitu. Pasti nggak jelas. Tapi saat itu yang bisa aku lakuin adalah untuk mencurahkan duniaku. Atau mungkin saat ini bisa dibilang keinginanku. I drew it. Sampai saat SD hingga SMA, hal yang paling sering aku lakuin itu adalah nulis diary. Media sosial saat itu belum seramai sekarang, apalagi dengan smartphone. Nah. Aku pertama kali itu kenal media sosial itu kelas 9 SMP. Dan itu pun Facebook yang aku kenal saat itu, bukan Instagram. And that's why saat di sekolah SD, SMP, SMA, itu yang bisa digunakan untuk mencurahkan keinginan dan masa-masa pubertas itu adalah buku. Dan aku menulis semua hal, dari hal remeh, keinginan konyol, sampai kisah-kisah aneh. Itu aku tulis di diary. And that's why saat orang-orang bilang sekarang itu kenalnya adalah journaling, aku sebenarnya udah melakukan itu jauh sebelum kata journaling ini semakin viral. I did it since I was a kid. It's part of my life, it's part of my journey. So that's why kalau aku pikir-pikir, mungkin saja sebenarnya aku sudah melakukan manifesting, tapi dalam bentuk diary. Saat itu karena belum ada kata manifesting, jadi kita cuma kenalnya diary. Karena diary itu kumpulan semua hal yang kita pikirkan, keinginan, semua hal. Dari hal yang masuk akal hingga yang masuk akal
include semua hal di dalam buku diary. And then sosial media Instagram, TikTok semakin viral, semakin banyak penggunanya, and mulai kata manifesting itu mulai terdengar. Beberapa tahun terakhir, kata itu sering digunakan untuk menjelaskan bagaimana hacks atau shortcut jalan pintas untuk mencapai mimpi. Like, gimana cara achieve your dreams, your goal, secara terstruktur. I can say that, like, because manifesting yang sekarang ini, orang bilang itu dengan menulis, dengan journaling, dan juga visualisasi. And now, setelah berapa tahun ini aku gak percaya dan gak merasa manifesting itu works, and then suddenly kejadian ini terjadi, I realized that it's work. Ini benar-benar kejadian. Like, ini benar-benar berhasil dan juga bisa. Aku bisa manifesting ternyata. So, kejadian ini itu baru banget terjadi 1 bulanan terakhir. Like, maybe 2 bulanan terakhir. Saat ini kan aku lagi skripsian. Aku lagi masa-masa akhir mahasiswa, and you know, like, skripsi itu bagi orang yang melakukannya, I know that it's kinda hard. It's relatif menurut aku, gak terlalu berat dan juga gak terlalu susah, tapi beban-beban dari faktor eksternal yang bikin pressure-nya itu makin besar. And dari departemen aku itu punya deadline untuk mahasiswanya. Like, kami di jurusan aku, departemen aku, itu ada 3 tahap yang perlu diselesaikan. Pertama, seminar proposal atau sempro, kemudian seminar hasil atau semhas, dan terakhir itu ujian komprehensif atau ujian sidang terakhir kelulusan. And aku seminar hasil itu di bulan Mei. Aku seminar hasil tuh di bulan Mei tanggal 11 Mei. Oh no, tanggal 11 Juni. Yes. Aku seminar hasil tuh 11 Juni. Dan aku perlu ngejar wisuda itu tanggal 26 Juni terakhir ya. Kamu bayangin, perjalananku masih panjang, but waktu yang aku butuhkan, yang tersedia, itu sangat mepet sekali. Dan aku menunggu hampir, you know, like, untuk mendapatkan jadwal seminar hasil itu 1 bulan lebih. So, kamu bayangin 1 bulan aku nganggur, ibaratnya nganggur karena jadwal kita belum keluar. Dan itu bikin aku makin stres. That's why aku mikir, aku ketemu satu post di Instagram and said that manifesting dengan cara menulis lagi. Tapi dengan konsisten, like, kamu perlu nulisnya setiap hari, tapi dengan cara yang berbeda. Sebelumnya aku mikir manifesting ini cuma sekedar ambil buku, kertas, ambil pena, lalu tulis semua hal yang kamu inginkan. Like, firstly maybe aku pengen jalan-jalan, aku pengen makanan ini, aku pengen beli barang ini, and so on. But ternyata ada cara manifesting yang baru menurut dia, yaitu membuatnya seolah-olah kita udah memiliki. Jadi bukan sekedar keinginan, tapi dengan cara bersyukur. Like, dibayangin seolah-olah kita udah punya itu, dan kita menulisnya sebagai rasa syukur kita. Saat itu aku mikir, wow, ini sebelumnya gak pernah aku lakuin. Like, aku tertarik untuk melakukan itu. That's why aku ngambil satu buku. Aku tulis di sana dengan waktu sekitar 2 mingguan kurang lebih, sampai tanggal 26, sampai aku kompre. Itu aku tulis hanya dalam waktu 1 minggu kurang aku menulisnya. Tiba-tiba semua hal yang aku tulis di sana itu satu persatu mulai terkabul. You don't believe that? You hear me right? Like, it's literally butuh 1 minggu untuk ngabulin semua permintaan, hal-hal penting yang pengen banget aku dapatkan selama ini, itu terjawab dalam 1 minggu. Not semuanya, tapi satu persatu mulai terjawab. Aku bakal kasih tahu kalian di sini. Nah, jadi aku bakal ambil contoh. Jadi karena deadline sama waktu yang udah mepet, aku buat di buku itu, salah satu keinginanku itu adalah, aku nulis gini, alhamdulillah aku kompre di minggu. Jadi karena tanggal 11 itu
hari apa ya, masih ada 2 minggu lagi. Jadi aku nulisnya itu di minggu-minggu, aku berharapnya aku kompre itu di minggu 21 sampai tanggal 26. Di tanggal 21, jadi di minggu terakhir pendaftaran. And I hope that, because aku juga jadi saat kita set mimpi, kita perlu juga memikirkan aspek realistisnya sedikit. Like, memang terkadang mimpi itu mustahil, tapi ada step-step yang agak realistis yang perlu kita masukin ke dalamnya. And aku pun memasukkan aspek itu. Karena aku seminar hasil itu di tanggal 11. Dan itu butuh banyak. Setelah seminar hasil itu ada revisian, ada ngurus-ngurus untuk bahan-bahan kompre, and so on. Dan itu butuh waktu banyak. That's why aku mikirnya, aku bakal lebih aman kalau kompre di minggu terakhir itu. Di tanggal 21 hingga tanggal 26 itu. And ya, aku membutuhkan waktu untuk mendapatkan persetujuan. Itu sampai tanggal 24. Kamu bayangin? Sedangkan aku menulis selama 1 minggu lebih. Itu aku menulis, alhamdulillah aku kompre di minggu terakhir. Alhamdulillah aku kompre di minggu terakhir. Like, minggu terakhir pendaftaran wisuda. And saat aku mencapai tanggal 24 dan aku belum kompre, I feel like, oh my god, it's gonna fail. Aku akan gagal ini. Aku pasti gagal mencapai ini. And that's why I lost a little bit hopeless sedikit, karena memang secara logika itu nggak mungkin lagi. Nggak mungkin kita daftar kompre, lalu dapat jadwalnya. Kalian bayangin, sekarang tinggal waktu 2 hari. Gimana caranya aku bisa kompre dalam waktu 2 hari tersebut? Sekaligus mempersiapkan berkas pendaftaran wisuda. Like, there's a lot of stuff we need to prepare. Like, it's a lot. Untuk bahan kompre aja tuh nggak tanggung banyaknya. Apalagi dengan wisuda. So, I'm a bit hopeless at the time. Because, gimana caranya bisa ngewujudin kompre di minggu itu, sedangkan teman-teman yang lain itu juga banyak yang daftar, yang lebih dulu daftar kompre, daftar seminar hasil, seminar proposal. Like, kamu bayangin gimana? Secara logika itu pasti mustahil banget. Like, nggak mungkin. Tapi tanggal 24 aku dapat ACC untuk sidang. Tanggal 25 aku ke kampus dengan harapan, oke lah, gak ada harapan ini. Like, kita pasrah aja, kita jalanin aja, berarti memang bukan ini yang terbaik. Walaupun sedikit kecewa, I'll be disappointed. Like, aku berharap banget aku bisa kompre di minggu itu. At least kalau nggak wisuda 3, harus kompre gitu. And, oke, aku sampai di kampus. Aku bawa berkas-berkasnya. Selesai sekitar jam 1:30. Dan 1:30 itu bagian tata usaha, bagian tendik, bagian TU jurusan itu lagi istirahat. Jadi harus nunggu jam 2 lagi. Saat itu aku nemuin dosen untuk bisa dibilang like, laporan aja kalau aku udah selesai nyiapin bahan kompre dan mau daftar jam 2 nanti. And you know what? The magics happened at that time. Oh my god. Jadi aku datang, aku bilang ke dosen pembimbingku, Bu, saya sudah selesai mempersiapkan berkas kompre dan jam 2 nanti saya mau daftar. Lalu ibunya dia bilang, oh jadi belum daftar ya? Belum Bu, soalnya TU-nya lagi tutup. Ibunya langsung, ayo sekarang ikut ibu. Ikut ibu, lalu kami nanya langsung ke TU. Jadi pintu utama TU tuh tutup, jadi bisa lewat pintu belakang, tempat biasanya jalan keluar lah bisa dibilang. Jadi kami nanya ke situ. Aku sedikit hopeless karena aku takutnya itu, aku merasa karena jadwal-jadwal yang sudah keluar, jadwal ujian yang sudah keluar itu terpampang, tersedia. Jadi kita mahasiswa bisa lihat siapa aja yang mau ujian di tanggal berapa, di jam berapa. Jadi aku udah lihat dan aku merasa hari Jumat itu jadwalnya penuh. Karena aku udah ngeliat berapa jadwal udah keluar dari Jumat gitu. Jadi aku pergi, walaupun gak bawa harapan apapun sama dosenku, dan kami nanya, Kak, ini masih ada slot kosong gak sih untuk Jumat gitu? Karena saya mau ujian. Jadi
Departemen biasanya itu universitas atau departemen itu bakal memprioritaskan mahasiswa yang kompre ujian terakhir, terutama karena pendekatannya sudah udah dekat gitu. Jadi mereka bakal memprioritaskan jadwal-jadwal kompre ataupun ujian seminar hasil. Karena pastinya mereka menyadari bahwa mahasiswa ini mau ngejar wisuda gitu. Jadi bakal diprioritaskan. Jadi jadwal-jadwal sebelumnya itu bisa dari schedule dan bakal diganti dengan kompre. Nah, kebetulan saat itu, alhamdulillah itu ada satu slot yang kosong di hari Jumat, di jam 10. Jadi aku bisa daftar sekarang dan langsung dapat jadwal. Biasanya nggak pernah seperti itu. Biasanya kita minimal nunggu at least seminggu untuk dapetin jadwal. Tapi sekarang karena ada yang kosong, jadwal yang kosong, ruangan yang kosong untuk ujian, ditambah lagi dekat pendaftaran wisuda, akhirnya aku bisa masuk di sana. Aku akhirnya bisa daftar dan langsung keluar jadwalnya di tanggal 10. And at the time I was so speechless, like aku nggak bisa berkata apa-apa lagi. Di satu sisi aku senang karena aku bisa cepat kompre dan otomatis manifesting yang aku lakuin itu bakal terwujud. Tapi satu sisi aku juga takut, like ini cuman hamin berapa jam sebelum ujian dan aku belum prepare apapun. Like bayangin ini ujian sidang loh, bukan sekedar seminar proposal atau seminar hasil, but it's comprehensive. So bayangin gimana tegangnya dan juga cemasnya aku, like also excited at the same time. Ya akhirnya setelah dapat jadwal dan ngurus segala hal, aku back home, aku balik, aku prepare semuanya, bahan-bahan yang perlu, dan juga prepare untuk materi deh, atau mental bisa dibilang. Itu, dan alhamdulillah di Jumat itu aku akhirnya selesai kompre. And lulus. Alhamdulillah. Itu salah satu hal yang bikin aku kejadiannya speechless banget. Kejadian kedua, jadi aku juga buat konten Instagram tentang buku deh gitu. Kebanyakan tentang buku. Nah, jadi aku tuh suka setiap hari itu misal aku bakal buka explore di Instagram. Dan di situ kan bakal kelihatan apa aja yang suka kita lihat gitu. Nah, salah satu aku suka lihat konten-konten tentang buku Instagram juga. Nah, di sana kebanyakan konten yang ditampilkan itu adalah konten-konten yang sudah viewsnya jutaan. Jadi aku saat ngelihat konten buku Instagram yang punya views jutaan, aku mikir, when ya gitu. When ya aku bisa dapat views 1 jutaan gitu. Jadi selama manifesting kemarin juga, aku iseng bikin di dalamnya. Jadi aku manifesting itu bukan cuma satu keinginan atau goal, tapi aku buat banyak goal setiap hari dan itu aku bakal ulang setiap hari. Jadi ada sekitar, aku lupa, aku bakal liatin di sini. Jadi bisa bilang sekitar 8-an lebih goal yang pengen aku capai at least di tahun ini. Dan itu setiap hari bakal aku ulang-ulang. Salah satunya itu adalah views 1 juta. Ya, you hear me right, like padahal views aku mentok-mentok paling tinggi itu di sekitar ratusan. Dan aku ngerasa nggak mungkin rasanya untuk bisa capai views 1 jutaan. But karena ini cuma manifesting menurut aku waktu itu, ya udah kita buat aja. Kalau nggak tercapai ya nggak apa-apa. Kalau tercapai alhamdulillah. So aku buat tapi dengan cara bersyukur. Like before, like bukan cuma sekedar nulis aku pengen views 1 juta, tapi aku nulis alhamdulillah aku bersyukur dapat views lebih dari 1 juta. Aku nulisnya gitu. Nah saat itu tiba-tiba aja di minggu kapan ya, 2 minggu terakhir kayaknya, di minggu-minggu waktu aku mau kompre, itu setelah itu karena saat itu aku masih fokus kompre jadi nggak terlalu posting. Tapi setelah itu aku posting, aku buat satu konten yang ini, and you know what, tiba-tiba boom, like boom, 1 jutaan sekarang udah 1,3 views videoku. And aku saat itu shock banget, like kenapa aku mikirnya kenapa nggak dari dulu aku manifesting kayak gini ya. Mungkin semua keinginanku waktu itu udah terjawab gitu. Biasanya dibutuhkan misal, and aku menganggap bahwa karena kejadian 2 hal itu sebenarnya masih banyak lagi.
Tapi dual itu yang bikin mind blowing banget, yang bikin aku speechless, like bikin aku terpana dan pikir, ya ini memang benar-benar berhasil sih. Ini luar biasa banget sih caranya. Dan sampai sekarang itu aku masih setia nulis semua keinginanku, tapi dalam bentuk yang berbeda. Jadi aku berpikir like tahun-tahun sebelumnya saat aku manifesting, kenapa gagal? Karena aku salah dalam buatnya. Dan semua hal itu terbayar saat dua kejadian ini itu berhasil diwujudkan dalam waktu kurang 2 minggu. Like, how crazy is that? Like, seberapa mudahnya ternyata mencapai mimpi dengan cara manifesting ini. I mean, itu mungkin gak semua hal bakal apply ke semua goal kayak gitu, tapi sistemnya itu kayak gitu. Like, saat kita nulis dengan cara bersyukur, lalu aku teringat satu ayat yang bilang, Allah itu bilang kalau kita bersyukur, dia bakal nambah nikmat kita. Saat aku cuma mikir, oh sekedar bersyukur aja berarti kayak, ya pas dapetin sesuatu kita ucap alhamdulillah. No, ternyata konsepnya itu, sebelum mendapatkan itu, kita udah bersyukur dulu. At least kita udah bersyukur dulu, kita dikasih keinginan untuk mendapatkan sesuatu. Like I said, pertama aku mau views 1 juta. And karena aku udah dikasih keinginan itu, aku buatnya dulu lebih sebelum aku mendapatkannya. Aku bersyukur dulu udah dikasih keinginan untuk mau capai views 1 juta. And karena itu aku merasa bahwa ucapan sekedar alhamdulillah setelah mendapatkannya itu gak terlalu efektif dibandingkan kita melakukan itu jauh sebelum mendapatkannya. And that's why I think kata bersyukur itu lebih work saat kita belum mendapatkan apa yang kita inginkan. Tapi kita visualisasikan kalau saat ini kita udah mendapatkan, walaupun sebenarnya belum mendapatkan apapun sih. Dan itulah yang bikin aku merasa manifesting itu menyelamatkan hidupku. Menyelamatkan saat-saat aku merasa situasi itu sangat genting banget, sangat sulit, sangat tidak mungkin. Tapi manifesting itu mematahkan kata tidak mungkin itu. And untuk teman-teman yang mau coba, aku bakal kasih tahu tipsnya seperti yang aku bilang. Kamu pertama butuh konsisten. Lalu dalam waktu 30 hari itu kamu harus ditulis teman-teman. Aku menulis dalam 2 hal. Pertama, 1 hari itu aku nulis hal yang ingin aku dapatkan dan belum aku dapatkan. Yang kedua, hal yang sudah aku dapatkan dan aku bersyukur mendapatkan itu. Jadi aku nulisnya dua kali dengan 2 sistem yang berbeda. Pertama, karena aku punya banyak keinginan yang belum terwujud, aku nulisnya bakal gini. Misal aku pengen jalan-jalan, aku bakal nulis, alhamdulillah, aku jalan-jalan ke luar negeri gratis. Jadi ada kata, alhamdulillah, aku jalan-jalan ke luar negeri gratis. Nah, itu untuk hal yang belum tercapai. Sedangkan hal yang sudah tercapai, yang sudah aku rasakan, tapi aku pengen 2 kali rasainnya, pengen double-double nih, aku bakal nulis gini. Misal, aku dapat views 500.000. Lalu aku pengen lagi nih, aku bakal tulis gini. Alhamdulillah, hari ini aku bersyukur aku dapat views 500.000. Dan saat itu, salah satu momen dari itu adalah besoknya aku dapat views lebih dari 500.000. Itu kalau gak salah views aku 600.000-an saat itu. Like, you know what, how this work, like gimana manifesting ini bekerja. Dan yang paling penting saat kita menuliskan itu, kita harus hadirkan rasa bersyukur, like bener-bener bersyukur, like literally pas saat kamu, bayangin pas saat kamu udah dapetinnya, dan kamu bersyukur banget udah dapetin itu. Dan kamu perlu menghadirkan perasaan itu saat menulis manifesting ini. And that's why aku ngerasa bahwa kita bisa tarik makna dari kalau kamu bersyukur, maka nikmatmu akan ditambah, itu dalam hal manifesting ini. Like, kita lebih dulu curi star. Kalau orang-orang biasanya itu bersyukur setelah mendapatkannya, kita sebelum mendapatkannya bahkan. Jadi bayangin logikanya, kita bakal dikasih berkali-kali lipat. Karena kita udah bersyukur, karena kita udah memantaskan diri untuk mendapatkan tersebut. Jadi hal yang paling aku highlight adalah kita perlu mempersiapkan wadah yang tepat, yang sesuai dengan keinginan kita. Kalau kita cuman
mau, tapi diri kita juga nggak siap untuk nerima itu, jadi nggak align dia. Karena itu aku merasa selain manifesting ini memvisualisasikan, tapi juga membantu diri kita ini memantaskan diri dan juga bikin wadah yang sesuai. Nggak mungkin kamu minta air, misal kamu minta air satu sumur, tapi wadah kamu cuma 1 galon. Jadi nggak bakal fit dia gitu, nggak match dia. Karena itu, manifesting ini menurut aku salah satu jalan yang shortcut, jalan pintas untuk mencapai hal-hal tersebut. Hal-hal yang mustahil banget. Ya, disclaimer juga, hal ini perlu dibarengi ya dengan doa dan usaha juga yang sesuai. Like, nggak mungkin kita hanya meminta tanpa ada usaha. Kita memang disarankan untuk tawakal, tapi tawakal itu adalah artinya kita udah usaha. Usaha dan berpasrah, bukan hanya berpasrah aja gitu. So, if you find this video helps, I'll see you in the next video.